Salam sukses. Berita terbaru kali ini saya akan memperlihatkan pernyataan-pernyataan yang sangat berani dari pengamat politik kita, yaitu Muhammad Khodari atau yang biasa kita sapa dengan Mr. Q. Mr. Q ini mengatakan bahwa dengan resminya pernyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, yaitu Watubun Komarudin, yang sudah banyak beredar di video yang menyatakan bahwa keanggotaan Jokowi dan Gibran dalam partai PDIP sudah selesai, artinya sudah resmi dilepas. Coba kita cek dulu videonya. Paling gampang itu dianalogikan dengan saham. Ya. Jadi kan begini, Pak Jokowi ini kan adalah tokoh yang sebetulnya masih sangat populer di Indonesia. Survei terakhir dari Indikator kan 77,5% tingkat kepuasannya. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi masih tinggi di tengah dinamika politik yang terjadi. Hal ini terungkap berdasarkan hasil survei yang dirilis Indikator Indonesia pada Minggu 21 April. Peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyebut tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi berada di angka 77,2%. Apakah akan mungkin berubah nih pergi bulan ini kan? Iya, termasuk Pak Jokowi dan Mas Gibran akhirnya lepas dari PDIP itu pergi bulan aja atau itu pergi serius bulan banget atau pergi bulan apa itu langkah politik paling, menurut gua itu apa ya, kalau kita bicara peristiwa-peristiwa yang membentuk masa depan ya, membentuk masa depan Indonesia 5 tahun ke depan atau bahkan sampai 20-25 tahun ke depan, itu mungkin peristiwanya adalah pernyataan dari PDI Perjuangan bahwa Pak Jokowi dan Mas Gibran tidak lagi di PDI Perjuangan. Gibran itu bukan kader partai lagi. Saya sudah bilang sejak diambil putusan itu sudah diulang-ulang gitu. Termasuk yang Pak Jokowi, karena tadi kan sempat dibilang yang soal cawe-cawe presiden itu sempat ditegaskan lagi di dissenting opinion. Berarti ini sudah menyelenceng dari partai gitu ya? Orang sudah di sebelah sana bagaimana mau bilang bagian masih dari PDI Perjuangan kok, yang benar saja ditambah-tambah lagi. Nah, kenapa itu penting? Karena menurut gua itu mengubah semua langkah-langkah politik ke depan. Langkah-langkah politik ke depan. Menurut gua selama ini Pak Jokowi dan Mas Gibran itu ya boleh dibilang sebetulnya menahan banyak langkah-langkah politiknya karena masih dianggap bagian dari PDI Perjuangan. Dan pihak-pihak yang lain juga belum melakukan langkah-langkah politik karena masih melihat Pak Jokowi dan Mas Gibran sebagai PDI Perjuangan. Tapi dengan dilepas begini, menurut gua konstelasinya sudah sangat berubah. Dan kita sudah lihat bagaimana cepat banget ya Partai Golkar langsung merespon dengan mengatakan bahwa Jokowi dan Gibran adalah keluarga besar dari Partai Golkar. Pak Erlangga yang ngomong ya? Pak Erlangga yang ngomong. Itu kan videonya beredar. Jokowi itu dekat dengan Partai Golkar. Dan kedua, Pak Gibran itu mendapatkan mandat dari Partai Golkar melalui mekanisme Rapimnas resmi. Jadi bagi kami, Pak Jokowi dan Mas Gibran itu sudah masuk dalam keluarga besar Golkar. Versi lain juga merasa bahwa punya peluang juga di Golkar. Banyak tokoh-tokoh Golkar yang menyambut dengan gembira ya kemungkinan bahwa Jokowi dan Gibran itu di Partai Golkar. Lalu Mas Gibran, Pilpres kemarin dia menarik suara orang muda. Dia adalah wapres yang masih sangat muda, usia 36 tahun, lalu kemudian ya 5 tahun, 10 tahun ke depan bisa tetap jadi wapres, bahkan 10 tahun ke depan bisa jadi presiden untuk periode 10 tahun ke depannya lagi. Jadi Mas Gibran ini saya lihat sebagai salah satu bintang penjuru ya, bintang penjuru dalam politik Indonesia 20 tahun ke depan loh. Nah, oleh PDI Perjuangan aset yang bagus ini itu dilempar, dibuang gitu. Jadi menurut saya Pak Jokowi ini masih akan sangat-sangat menarik. Ya termasuk Mas Gibran kan, Mas Gibran juga Pilpres kan dikenal banyak orang dan mendapatkan sambutan, apalagi nanti jadi wapres, punya aura kepemimpinan nasional. Sekarang lihat sih Nun Sewu dengan sangat segala hormat. Kiai Ma'ruf Amin wakil presiden dengan perangkat yang mungkin agak-agak mirip, dapat nggak hype-nya? Nggak ada ya? Nggak bisa juga mengkonversi hal yang sama gitu. Menurut saya Pak Jokowi itu punya bakat yang luar biasa di sana. Dan gue ingat waktu dia gubernur Jakarta ya,
dia praktis nggak pernah pasang baliho ya. gitu, billboard seperti yang dilakukan oleh Fauzi Bowo. Tetapi justru popularitasnya melejit dengan cara yang sangat luar biasa gitu. Iya. bukan cuma di Jakarta, tapi seluruh Indonesia, menembus pelosok-pelosok Indonesia. Saya ingat waktu itu ketemu dengan Pak Abdul Ghani Kasuba, dia gubernur atau calon gubernur pada waktu itu, dia menyebut dirinya sebagai Jokowinya Maluku Utara. Kenapa dia menyebut begitu? Karena kalau dia berkunjung ke pulau-pulau, Halmahera Utara kan pulau-pulau, itu dia ketemu orang di daerah di pelosok-pelosok itu, Jokowi gitu. Jadi melihat itu dia membahasakan dirinya dia sebagai Jokowinya Maluku Utara. Gitu. Ini cerita pribadi ya. Gitu. Jadi saya pun sama dengan Budi bahwa Pak Jokowi itu akan tetap bisa memaintain popularitasnya menurut saya, walaupun dia sudah bukan presiden lagi. Mungkin nggak spesial-spesial amat, tapi dalam konteks lawannya Pak Jokowi dalam konteks yang sama itu nggak ada yang lain. Compare-nya Pak Erlangga apakah bisa, Pak Zul apakah oke, Caimin apakah punya level yang sama. Kalaupun misalnya tidak, kita anggap aja ini eksperimen politik yang menarik ya. Eksperimen politik yang menarik ya. Kita saksikan nih, nanti misalnya tahun depan atau 2 tahun lagi, Pak Jokowi itu akan tetap populer nggak seperti dia sekarang ini? Bu Mega dalam sama pemilihan ke depan. Pak Jokowi ke depan akan lebih kuat mana, Mr. Q? Pak Jokowi dan Bu Mega. Nah, itu pertanyaan yang menarik. Itu termasuk peristiwa-peristiwa yang menentukan masa depan itu. Gitu. Menurut saya itu yang sedang kita lihat pada hari ini. Nah kalau bicara itu ya, pernyataan Pak Prabowo kemarin di PBNU menurut saya penting. Karena dia dengan tegas mengatakan bahwa ya satu melanjutkan Pak Jokowi, yang kedua dia dulu minta restu dan dukungan dari Pak Jokowi ketika mau maju, dan pernyataan-pernyataan beliau terus kemudian sekarang ini panggilannya sudah Mas Bowo bukan Menhan lagi, diberikan dukungan yang luar biasa sampai sekarang untuk menyiapkan pemerintahan yang akan datang sehingga tidak sempat ada vakum. Menurut gue itu penegasan dari Pak Prabowo ya bahwa kalau harus memilih antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, dia pilih Pak Jokowi. Bagaimana Pak Jokowi perannya nanti ya kembali kepada Pak Prabowo gitu. Tetapi menurut gue ini penting juga pernyataan di PBNU kemarin termasuk kategori peristiwa-peristiwa yang menentukan masa depan, karena pada hari ini kan ada perdebatan apakah Pak Prabowo akan memilih Bu Mega atau memilih Pak Jokowi. Kalau menurut saya kemarin itu penegasan ya, terutama dalam konteks bahwa ini kan sudah ditetapkan oleh keputusan MK, sudah selesai, sudah ditetapkan oleh KPU bahwa pemenangnya adalah Prabowo Gibran, menuju konsolidasi pemerintahan yang akan datang. Dia jelas-jelas saya bersama dengan Pak Jokowi gitu loh. Dan kita tahu juga bahwa Bu Mega pun tidak mau ketemu dengan Pak Prabowo kalau masih istilahnya ada Pak Jokowi kan di situ kan gitu. Itu. Jadi pertemuannya pun juga memang sudah lama tidak terjadi, mungkin setahun setengah barangkali sudah nggak ketemu gitu. Jadi sebenarnya secara alami buat Pak Prabowo itu ya mudah juga memilih bersama dengan Pak Jokowi. Meskipun Pak Jokowi tidak punya konversi dukungan kursi di parlemen kan. Kalau menurut saya sih konversinya Pak Jokowi kan persepsi kan. Iya, tapi kan pertama kan begini, Pak Jokowi kan masih punya dukungan masyarakat, dukungan relawan dan seterusnya. Itu satu tuh, penting tuh. Nah, yang selama ini sebenarnya kan Pak Jokowi kan memang nggak punya partai. Partainya kan punya Bu Mega kan gitu kan. Nyatanya kuat-kuat aja gitu. Nah, yang kedua ya tadi kita kembali kepada diskusi di depan. Makanya gua sebut dilepasnya Jokowi dan Gibran oleh PD Perjuangan itu sebetulnya adalah mungkin peristiwa politik yang lebih penting dari peristiwa Pilpres kemarin. Bahwa bukan mustahil atau bisa saja 3 bulan, 4 bulan sebelum pelantikan Pak Prabowo akan terjadi reshuffle besar-besaran. Di mana PDI Perjuangan akan keluar semua. Dan digantikan dengan orang-orang yang berpotensi untuk menjadi menterinya menterinya Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Buat magang ya. Ya, iya, sebagai sebuah proses katakanlah percobaan atau probation. Ini bisa. Karena ini secara resmi ya, perceraian ini artinya ya barang-barang lu udah mulai keluar dong. Iya kan saya udah dikeluarin ya, berarti ya konsekuensinya Anda dong harus angkat kaki dong dari rumah ini. Gue belum dengar bagian ini. Nah, gini perbedaan antara itu mungkin nggak, Mr. Q? Maksudku gini, seberapa mungkin kan kalau kemarin pisah ranjang aja orang udah bilang lu tarik menteri dong, atau lu sebagai konsekuensi lu beda ya lu tarik menteri. Kan enggak, kita kan masih sekarang ini masih ada Pak Prabowo, Pak Jokowi pun belum lepas kan, karena dia kan nggak anggap keluar. Tapi begitu sekarang dia dinyatakan sudah dilepas,
Apa sulitnya untuk mengeluarkan PDI Perjuangan dari kabinet? Apalagi PDI Perjuangan sendiri juga sudah memberikan sekian banyak sinyal dan tanda-tanda bahwa dia akan berada di luar pemerintahan 5 tahun ke depan. Itulah pernyataan-pernyataan besar dalam perbincangan di podcast di mana Mr. Q mengatakan bahwa dengan sudah dibuangnya secara resmi keanggotaan Jokowi Gibran dalam partai PDIP, justru ini akan menjadi sebuah peristiwa yang sangat serius dan sangat penting. Bahkan lebih penting dari pesta Pilpres 2024 yang lalu di dalam kontestasi perpolitikan ini. Alasan Mr. Q adalah sangat sederhana bahwa Jokowi ini merupakan tokoh yang masih sangat populer di Indonesia hingga saat ini. Dan ini dibuktikan oleh hasil survei indikator Burhanuddin Muhtadi yang mengatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap kinerja Presiden Jokowi adalah 77,2%. Lumayan tinggi ya, masih ya. Oleh karena itu, dengan dibuangnya Jokowi Gibran oleh PDIP, tentunya Jokowi akan menjadi rebutan para partai karena dinilai akan meningkatkan insentif elektoral terhadap partainya. Jadi memang menurut saya juga kalau mengkaitkan pernyataan yang disampaikan oleh Mr. Q ini, ada kemungkinan besar akan bisa terjadi dinamisasi suhu politik yang akan lebih meningkat, terutama yang ada di jajaran para elit partai politik. Nah, inilah cuplikan dari potret panggung politik di tanah air kita saat ini. Oleh karena itu, saya cuma bisa berpesan bahwa sebenarnya politik itu bukanlah tentang kekuasaan, tapi politik itu lebih dari tentang bagaimana para penguasa bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan politik yang bijak adalah politik yang mampu mempersatukan berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada untuk bisa membangun sebuah kerjasama yang penuh kesejukan dan harmonis. Dan yang terakhir yang lebih penting buat kita semua adalah bahwa tidak ada kata terlambat dalam partisipasi untuk berpolitik, berbuat baik bagi kepentingan bangsa dan negara ini demi masa depan anak cucu kita bersama. Terima kasih dan salam sukses.